Halo, sahabat Profit dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Iman Hidupi Andika SSI Magister Manajemen. Dalam video kali ini saya membahas tentang video ketiga saya tentang penjelasan BRIS. Ya, karena BRIS kan sudah melaksanakan right issue dan ada beritanya bahwa harga pelaksanaan right issue itu berada akhirnya di harga Rp1.000 per lembar saham. Nah, jadi seperti apa penjelasannya? Apakah inline dari dua video saya sebelumnya? Ya, jadi sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like dan juga subscribe apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga wawasan baru dari video yang saya buat, dan silakan komen, share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, saudara, dan seluruhnya ya, bagi mereka yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading di pasar modal. Oke, stay tune terus. Nah, jadi rekan-rekan, BRIS kan baru saja mengumumkan ya bahwa harga pelaksanaan right issue berada di harga Rp1.000 per lembar saham. Ya, jadi total dana nanti yang akan diperoleh jika right issue ini diserap semuanya itu adalah 4,99 triliun. Nah, dari beritanya sendiri bahwa 90.000 pemegang saham ya lama akan mendapatkan hak untuk memesan efek terlebih dahulu atau HMBTD itu sebesar 10.981 kalau tidak salah ya. Jadi 9 banding 10,9 sekian tadi. Nah, artinya kalau pemilik saham lama tidak menebus, itu berarti pemilikan sahamnya akan terdilusi sebesar hampir 10,84 persenan lah ya, hampir 11%. Nah, dari berita yang dirilis sendiri, itu Bank Mandiri ya itu menyatakan akan menyerap seluruhnya, ya akan menggunakan haknya untuk menebus saham right issue ini atau menebus right issue-nya, ya dia akan menggunakan seluruh haknya. Nah, kemudian ada BNI yang menyatakan akan melaksanakan sebagian, ya akan menyerap sebagian right issue atau akan menggunakan sebagian haknya, dan sebagiannya lagi akan dialihkan ke CIMB Sekuritas. Nah, kemudian Bank BRI sendiri masih belum memberikan penjelasan apapun. Ya, sepertinya masih mikir-mikir lah ya. Nah, jadi yang jadi garis besar di sini adalah berarti Bank Mandiri itu kalau misalkan memang sudah Bank BRI itu mengeluarkan statement, ya nanti tergantung statementnya seperti apa, apakah dia melaksanakan sebagian atau dia ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, ya berarti Bank Mandiri akan menjadi pengendali di Bank Syariah Indonesia dengan total kepemilikan di atas 50%. Nah, artinya apa? Artinya Bank BSI ini, ya Bank Syariah Indonesia, akan berada di bawah manajemen Bank Mandiri. Nah, yang jadi persoalan di sini ya, karena di dua video sebelumnya itu memang saya menganalisa bahwa BSI ini kan dia akan memenuhi kewajiban free float kan. Nah, otomatis ketika pemilik dari saham BSI sebelumnya yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Mandiri dan juga Bank BNI itu akan terdilusi kan semuanya untuk memenuhi kriteria free float, di mana saat ini memang kurang lagi 4,2 kalau tidak salah 4,2% untuk memenuhi kriteria minimal free float sebesar 7,5%. Dengan ekuitas sebesar 2,28 triliun ya, yang artinya dia memenuhi persyaratan untuk free float sebesar 15% untuk masyarakat, itu memang seharusnya lebih bagus lagi jika memang terrealisasi di atas 7,5% ya. Jadi di atas minimal ya. Karena minimal kan 7,5%. Nah, jadi itu kalau Bank Mandiri, Bank BNI dan juga Bank BRI tidak melaksanakan kewajibannya. Artinya dia melaksanakan sebagian lah. Nah, tetapi karena Bank Mandiri dia melaksanakan penuh ya kewajibannya untuk menebus right issue, otomatis kan dia menjadi pengendali, dan Bank Mandiri tentunya akan memanajemenkan ya bank syariah sesuai dengan kekuatan Bank Mandiri dulu sebelum merger ya bank syariah ini menjadi BSI. Nah, yang bagusnya di sini adalah sebelum merger ya, bank syariah terbesar itu memang dipegang oleh Bank Mandiri, ya,
BRI Syariah dan BNI Syariah masih di bawah Mandiri Syariah. Nah, tentunya dengan di bawah manajemen dari Mandiri, masa depan dari Bank BRI Syariah, Syariah Indonesia atau BRIS tentunya akan terjamin. Karena sebelumnya Bank Mandiri Syariah memang yang terbesar untuk unit bisnis syariahnya di Indonesia. Nah, jadi memang masih aman ya. Secara bisnis memang masih aman Bank BRI Syariah ini. Nah, tetapi yang jadi persoalan selanjutnya adalah ada indikasi bahwa tadi Bank Mandiri itu melaksanakan penuh, kemudian Bank BNI melaksanakan sebagian, dan Bank BRI belum memberikan pernyataan. Ada kemungkinan bahwa BRIS ini atau Bank Syariah Indonesia ini dibuat supaya kriteria minimal free float-nya terpenuhi. Ya, berarti dengan asal terpenuhi aja gitu ya. Dengan terpenuhi kriteria minimal berarti saham yang beredar di masyarakat itu sudah sesuai ketentuan dari reksadana dan reksadana mulai bisa masuk. Ya, jadi asal memenuhi kriteria minimal aja, tetapi tidak di atas minimal. Karena kalau misalkan di atas minimal, otomatis saham yang beredar di masyarakat lebih tinggi dan likuiditas tentunya akan menjadi lebih tinggi. Dan ini mungkin akan menarik bagi reksadana ya, daripada hanya 7,5% misalkan bandingkan 15%, tentunya 15% lebih menarik ya. Tetapi tentu saja apabila saham atau perusahaan tadi juga masuk dalam radar reksadana. Kalau saham reksadana tidak masuk dalam radar reksadana, mau free float 15% atau 20% bahkan ya tentu tidak menarik. Dan intinya bahwa reksadana itu memiliki perhitungannya sendiri. Tetapi untuk bank syariah terbesar di Indonesia yaitu BSI, tentunya saham ini akan masuk radar dari reksadana. Ya, dia bank, masuk dalam bisnis perbankan. Kemudian dia syariah yang saat ini diminati dan dia terbesar di Indonesia. Ya, siapa sih reksadana yang mau masuk gitu loh. Nah, tentunya dengan memenuhi kriteria free float minimal, reksadana sudah bisa masuk. Tetapi ada catatan di sini bahwa di video saya sebelumnya yang kedua, itu saya sudah jelaskan bahwa reksadana mungkin masuknya tidak bisa jor-joran, tidak bisa langsung sekalian plus gitu ya. Kenapa? Karena pertama, Bank Syariah Indonesia belum 1 tahun merger. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya dia akan ada yang namanya perhitungan dan komparasi. Nah, dengan Bank Mandiri yang akan melaksanakan kewajiban penuh dan tentunya manajemen dari Mandiri yang akan memegang kendali dari BSI, tentunya BSI ini bukan merupakan suatu kekuatan yang utuh gitu loh. Nah, seandainya Bank Mandiri, BNI dan juga BRI itu terdilusi, dan BSI ini kan merupakan sesuatu kekuatan yang utuh ya, jadi akan dipegang oleh 3 kepala yang sama-sama setara kekuatannya gitu loh. Tapi kalau dengan Bank Mandiri yang hanya memegang kendali satu, berarti kekuatan dari BSI cenderungnya ke Mandiri. Segala kebijakan, kemudian segala strategi itu akan mengikuti kehendak gitu ya, kehendak atau niat dari Mandiri. Ya, meskipun kalau secara manajemen kuat, Mandiri kuat, dari konvensional dia kuat, kemudian syariah sebelum mereka merger, Mandiri Syariah memang kuat gitu loh. Jadi aman secara bisnis. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sisi reksadana, dengan Bank Syariah Indonesia yang seandainya ini memang sesuai dengan prospektus yang sudah dirilis, ini merupakan Bank Syariah Indonesia itu bukan merupakan suatu kekuatan yang utuh. Jadi dia tidak bisa mengkomparasi sebuah perusahaan apabila ini tidak merupakan sebuah perusahaan yang kekuatannya utuh. Jadi bagaimana dia bisa mengkomparasi BSI misalkan dengan Panin Dubai gitu ya. Sementara Panin Dubai itu kan memang kekuatannya utuh. Dia dimiliki oleh satu kekuatan gitu loh. Ya, suatu kekuatan Panin gitu. Tapi kalau ini dia dipegang oleh tiga kekuatan tetapi tidak setara gitu ya. Hanya dipegang oleh satu. Hanya kekuatan yang paling dominannya satu gitu. Nah, seandainya memang kalau misalkan ketiga pemegang saham lama yaitu Mandiri, BRI dan BNI itu terdilusi, otomatis kan dia langsung jadi pemerintah gitu ya, langsung dari pemerintah. Dan mungkin BSI akan naik pangkat, naik jabatan ya, atau mungkin naik predikat sebagai Bank Syariah BUMN.
Ya, kalau misalkan Bank Mandiri saat ini yang menjadi pemegang tunggal nanti setelah right issue, berarti Bank Syariah Indonesia belum merupakan bank BUMN, tetapi bank yang dimiliki oleh BUMN atau anak usaha BUMN. Nah, jadi kesimpulannya apa ya? Jadi dengan dia melaksanakan right issue tadi 1000, ya otomatis kan euforia pasar akan bergerak mengikuti harga right issue ya. Ada kemungkinan mengikuti ke sana karena memang sebelumnya di video saya sebelumnya, video pertama ya kalau tidak salah, saya sudah memprediksi bahwa harga right issue kemungkinan berada di kisaran 1100 1150 sampai 1200. Ya, tetapi kenyataannya harga right issue pelaksanaannya di harga Rp1.000 per lembar saham. Nah, apakah secara umum prospek dari bank atau BSI ini masih ada berpotensi menuju 3.000 sampai 5.000? Ya, tentu ada, karena kita membicarakan potensi. Ya, tapi pasti ya belum tentu juga. Nah, apabila nanti kalau misalkan harga pelaksanaan right issue 1000 tetapi harga aktualnya setelah pada saat dia right issue ternyata di bawah 1000, ya otomatis kan dia gagal right issue-nya gitu loh. Tetapi apakah ada kemungkinan menuju di bawah 1000? Ya tentu saja ada. Yang namanya kemungkinan kan atau potensi. Nah, untuk jangka panjang juga gimana? Ya, kalau untuk jangka panjang masih ada kemungkinan 3000 dan 5000. Ya sama-sama ada kemungkinannya. Jadi secara masa depan jangka panjang ya itu saya memang lebih prefernya di BSI ini memang jangka panjang gitu loh. Karena jangka pendek dia masih kurang menarik. Kenapa? Karena ada fakta ya bahwa baru berumur 1 tahun dia merger. Nah, jadi untuk prospek jangka panjang gimana? Ya tentunya jangka panjang memang menarik karena memang proyeksi dari BRIS ini jangka panjang memang ya. Kenapa? Karena yang pertama, data bahwa dia ini perusahaan atau perbankan syariah terbesar di Indonesia, bahkan dia sudah mau ke dunia ya. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau kita berbicara tentang umurnya, dia memang baru seumur jagung ya, tetapi dia dimiliki oleh bank BUMN terbesar di Indonesia dan tentunya juga dia saat ini dimanajemenkan oleh Bank Mandiri. Ya tentunya ini akan menjadi sebuah penyegaran dan tentunya strategi-strategi yang akan dipasang, kemudian juga kebijakan-kebijakan tentunya akan memakan waktu, akan perlu waktu untuk pembuktian gitu loh. Meskipun sebelumnya Bank Mandiri Syariah memang yang terbesar di Indonesia. Untuk menuju harga 3.000 sampai 5.000 ya kemungkinan besar juga ada gitu loh. Tetapi kalau kita berbicara 3.000 dan 5.000 untuk jangka panjang, apakah untuk jangka pendek dia tidak bisa atau dia mungkin nggak turun ke bawah 1.000? Ya mungkin aja. Ya untuk kalau kita berbicara jangka pendek juga mungkin menuju ke bawah harga 1.000 gitu loh. Kenapa? Karena ini kan masih tetap yang namanya kemungkinan ya. Dan ini juga kita sesuaikan dengan tujuan kita berinvestasi. Tujuan teman-teman beli BRIS ini buat apa sih ya? Atau tujuan teman-teman nebus right issue-nya BRIS ini buat apa sih? Ya, ini tentunya disesuaikan dengan tujuan masing-masing dan juga mindset tentang tujuan ini sudah saya buat videonya di kesempatan sebelumnya ya, di video saya sebelumnya. Silakan teman-teman cek tentang bagaimana kita memahami tujuan untuk investasi. Ini semua tentang mindset gitu loh. Dan juga kalau kita berbicara jangka pendek, jadi memang agak bukannya kurang menarik ya, tetapi lebih baiklah kita melihat jangka panjang. Kenapa? Kalau jangka pendek ini dia saat ini kan bukan kekuatan utuh. Ya, reksadana juga masih mikir-mikir karena misalkan kalau ini kekuatan utuh ya bukan dipegang oleh salah satu manajemen atau dipegang salah satu bank gitu, tentunya mengkomparasi juga reksadana ini lebih gampang. Ya, jadi lebih untuk mengkomparasinya bisa menggunakan data yang sama itu. Jadi BRIS akan dikomparasi dengan bank konvensional yang mana gitu, karena sama gitu loh. Karena memang kekuatannya utuh. Tapi kalau misalkan bukan kekuatan utuh, ya seperti yang sesuai dengan prospektus nanti apabila right issue yang dilaksanakan sudah selesai dilaksanakan, dia kan bukan merupakan kekuatan utuh. Jadi mau dikomparasi dengan perusahaan yang mana, gitu. Jadi kan dia perlu waktu juga untuk itu. Saya itu juga untuk kriteria free float-nya sendiri karena memang minimal 7,5%, dia artinya hanya just untuk memenuhi minimal aja. Ya tentunya juga reksadana kan belum bisa masuk jor-joran gitu loh. Plus juga ditambah ini memang masih seumur jagung. Ya dari segi merger baru 1 tahun ya, bulan April kemarin baru 1 tahun. Nah tentunya dia untuk jangka pendek
ya lebih baiklah kita lihat jangka panjang saja. Tetapi apakah kalau kita ngomong 3.000 dan 5.000, apakah dia mungkin aja ke di bawah 1.000? Kan bisa aja. Karena ini masih dalam kemungkinan. Setiap kita berinvestasi di saham itu namanya kemungkinan. Ada kemungkinan baik, ada kemungkinan buruk. Kalau misalkan ya baik, ya dia harga sahamnya naik. Tapi kalau kemungkinan buruk, ya harga sahamnya turun. Ya, sekarang tinggal disesuaikan dengan tujuan teman-teman masing-masing. Dan yang paling penting adalah uang yang digunakan untuk investasi itu adalah uang apa gitu. Jadi memang harus ya menggunakan uang nganggur. Jangan ngambil dari uang tabungan, jangan ngambil dari uang darurat, ya, atau uang jaga-jaga, apalagi sampai ngutang. Nah, ini yang berat. Karena kalau misalkan dari awal aja penggunaan alokasi uang sudah salah, ya apalagi tujuannya gitu loh. Jangan-jangan uang tabungan atau uang yang digunakan untuk kebutuhan nanti, uang untuk sekolah yang digunakan untuk membeli saham BRIS atau untuk nebus red isunya BRIS, kan jadi dari awal sudah keliru gitu ya, apalagi nextnya ya pasti akan menambah beban di kepala. Nah, jadi demikian dulu ya penjelasan ketiga dari red isunya BRIS. Jadi memang intinya bahwa karena memang nanti dia dipegang manajemennya oleh Bank Mandiri, ya tentunya masih ada spekulasi, masih ada yang namanya waktu ya untuk pembuktian dari BRIS ini, meskipun dia merupakan bank syariah terbesar saat ini di Indonesia. Ya tentunya kalau dari jangka panjang menarik, jangka pendek kita wait and see dulu. Oke, semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video saya kali ini. Silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru dan video-video terbaru seputar dari saya seputar dunia pasar modal. Saya Madi Dupianika, SSC Magister Manajemen. Mohon see you in the next video. Bye bye.